Komposisi mulai terlihat timnas U22 akan keluar negeri sebelum SEA Games Kamboja. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri memanggil 36 pemain dalam pemusatan latihan tahap ketiga untuk persiapan SEA Games 2023. Pemusatan latihan ini akan dimulai pada Sabtu, 1 April. Dari deretan nama yang dipanggil Indra Syafri ada beberapa nama besar yang turut serta, di mana mereka sudah berlangganan bermain di timnas Indonesia senior. Sebut saja Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan juga Alfeandra Dewangga. Secara usia ketiganya memang masih layak secara usia bermain di SEA Games. Selain itu, pemain potensial lain yang berpotensi mengisi starting 11 timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 pun turut dipanggil oleh Indra Syafri. Sebut saja seperti Hernando Ari, Rambai Rumbaki, dan juga Teofilo Dumberi. Bahkan pria berusia 60 tahun itu mengatakan TC kali ini dipastikan kekuatan tim lebih lengkap. Pasalnya, dia turut memanggil pemain-pemain yang reguler berlaga pada Liga 1. Sementara itu, Indra Syafri juga menyatakan bahwa timnas Indonesia U22 sudah dihadapkan dengan agenda uji coba sebelum berangkat ke SEA Games 2023. Insya Allah, kami akan mulai pemusatan latihan timnas Indonesia U22 di Jakarta. Kami sudah memanggil pemain-pemain yang bermain reguler di Liga 1. Selain itu, PSSI telah menyiapkan uji coba internasional dan lokal jelang berangkat ke SEA Games 2023 mendatang, kata Indra Syafri. Indra juga mengatakan uji coba memang sangat penting dalam rangkaian TC, di mana hal itu untuk melihat kemajuan para pemain setelah menjalani pemusatan latihan. Sebagai informasi, timnas Indonesia U22 sendiri dibebani target medali emas dalam ajang tersebut. Pasalnya, tim itu pada SEA Games 2021 hanya meraih medali perunggu. Berikut deretan lawan timnas Indonesia di kualifikasi World Cup 2026 zona Asia yang mudah dikalahkan. Pertama, Bangladesh. Bangladesh adalah negara yang ada di peringkat ke-42 Asia dan saat ini berada di peringkat ke-192 FIFA, sehingga harus terletak di pot 2 pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bertemu dengan Indonesia, maka ini akan jadi pertemuan kedua bagi kedua negara dalam 2 tahun terakhir. Mengingat sebelumnya, kedua negara pernah bertemu pada Juni 2022 lalu. Kedua, Mongolia. Indonesia juga berpotensi bertemu dengan negara gurem dari Asia Timur yakni Mongolia yang berada di peringkat ke-38 Asia dan berada di ranking ke-183 FIFA. Pertandingan melawan Mongolia pun bisa dimenangkan Indonesia kelak jika keduanya bertemu, mengingat tim tersebut baru saja digasak oleh tim gurem Eropa Georgia dengan skor 6-1. Yang ketiga, Guam. Guam merupakan negara kecil di Asia yang sepak bolanya pun tak begitu mumpuni. Hal ini terbukti dari posisinya yang ada di peringkat ke-45 Asia dan peringkat 205 FIFA. Jika bertemu Guam, maka timnas Indonesia diyakini juga bisa meraih kemenangan dengan mudah. Apalagi tim tersebut tercatat absen dalam 2 tahun terakhir. Wujudkan mimpi timnas Indonesia, Sintayong bertahan. Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni jelas menyayat hati. Bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi juga pemain, official, dan pelatih timnas Indonesia itu sendiri. Tak terkecuali Sintayong yang tidak habis pikir dengan kejadian ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Sintayong perlu dipertahankan oleh PSSI atau tidak? Jawabannya adalah sangat perlu. Kebetulan kontrak pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut baru habis pada Desember 2023 ini. Di samping itu masih ada agenda penting lainnya di depan mata yaitu Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri akan digelar pada 16 Juni hingga 16 Juli di Qatar. Harapan agar Sintayong dipertahankan diungkapkan oleh legenda hidup sepak bola Bali Iko Mangmariawan, di mana mata penyerang Persikota Tangerang tersebut menilai tidak elok jika Sintayong terdepak karena Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia. Berilah dia kesempatan sekali lagi di Piala Asia. Sintayong juga yang meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia. Kebetulan ranking FIFA Indonesia juga naik di era Sintayong kan? Kalau dari segi permainan, fisik dan mental pemain sudah tidak perlu diragukan lagi. Bebernya.
Setali tiga uang dengan Komang Bariawan, Imade Palsek Wijaya juga mengungkapkan hal yang senada. Peraih medali perunggu di SEA Games 1989 Malaysia tersebut melihat Sintayong memiliki kualitas dan di Piala Asia, Indonesia bisa berbicara banyak meskipun menjadi tim peserta dengan ranking FIFA yang terendah. Walaupun belum pernah juara dengan timnas Indonesia, tapi lihat permainan timnas semakin membaik. Jangan pikirkan juara dulu, pikirkan prosesnya seperti apa, tidak bisa sulap langsung jadi. Beber Palsek. Belum lagi ambisi besar Sintayong yang menyatakan bahwa dirinya masih setia akan menangani tim nasional U20 serta tim nasional senior. Bahkan dirinya bertekad akan membuat sejarah. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa ikut Piala Dunia Senior, karena Piala Dunia berikutnya akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiket. Ya, saya akan berusaha agar bisa mencetak sejarah baru di ASEAN. Tegas Sintayong. Mungkin itu bisa menjadi alasan kuat kenapa Sintayong wajib dipertahankan PSSI di timnas Indonesia. Lalu bagaimana menurut kalian?